Halo teman-teman, selamat datang di Dapur Yuli. Hari ini saya akan berbagi dengan teman-teman untuk membuat roti talas lonjong yang enak banget dan disukai oleh anak-anak. Ini rotinya lembut banget seperti ini, dan seratnya itu juga halus banget. Dan pokoknya anak-anak seneng banget. Apalagi toppingnya diberi aneka macam rasa ya teman-teman. Nah, gak usah lama-lama, langsung aja yuk kita ke bahan-bahan untuk membuat roti lonjong talas. Nah teman-teman, untuk membuat roti lonjong dari talas itu gampang banget cara bikinnya. Ini saya akan sediakan juga sudah bahan-bahan yang kita perlukan untuk membuatnya. Di sini ada 400 gram tepung terigu protein tinggi, 80 gram tepung terigu protein rendah saya pakai, jadi saya kombinasi ya teman-teman. Di sini ada 80 gram gula pasir, ya sekitar 8,5 gram ragi instan ya, kalian boleh pakai. Atau kalau kalian mau rotinya lebih bagus lagi ngembangnya, kalian bisa pakai 11 gram ya, tapi ini saya pakai 8 gram aja, menurut saya sih sudah cukup bagus banget rotinya. Nah di sini saya pakai 2 sendok teh bubuk taro ya. Kalau kalian nggak mau pakai bubuk taro atau bubuk talas ya, kalian bisa skip aja. Oke. Nah, untuk warnanya biar cantik, saya pakainya bubuk taro 2 sendok teh. Dan saya juga pakai ininya juga ya, taronya juga atau talasnya juga ya. Nah, ini bahan keringnya saya masukin ke blender, ke mixer. Nah, di sini saya sudah sediakan 160 gram talas ya, talas Kalimantan yang sudah saya kukus sampai lembut dan saya blender. Jadi kalian bisa mixer, bisa blender, atau kalian bisa pirik gitu ya, sama aja boleh. Cuman kalau misalnya di blender dia agak sedikit sticky seperti ini. Kalau kalian di mixer atau di pirik dia akan lebih kering gitu ya, tapi sama aja sih hasilnya kalau saya sudah coba-coba gitu ya. Nah ini bahan keringnya akan kita kocok dulu supaya rata. Nah seperti ini, lalu ini saya masukkan si talasnya. Ini talasnya saya masukin ke sini. Nah seperti ini ya. Saya masukin aja di sini. Lalu di sini saya juga udah sediakan 2 butir telur. Ya, saya langsung masukkan juga di sini. 2 butir telur. Lalu di sini ada 180 ml susu UHT. Ya, nanti akan kita tuangkan pelan-pelan sambil dilihat konsistensi dari tepungnya ya. Jadi bisa kurang dari 180, bisa ditambah 180 sedikit gitu ya, atau misalnya 190 atau 185. Nah, nanti kita sesuaikan. Nanti saya akan kasih tahu teman-teman exactly yang pada saat ini saya bikin itu butuh berapa mililiter susu. Oke, nah ini kita kocok dulu. Ini. Nah, kayak gini. Nah, ini kita tuangkan susunya pelan-pelan. Sedikit demi sedikit ya teman-teman. Nah selain daripada susunya, itu saya juga udah sediakan 80 gram butter. Saya pakai ancor ya, butter, dan 1 sendok teh garam ya. Nah ini kita masukkan lagi susunya. Nah ini kita liatin ya. Jadi lebih kurang dia 165 sampai 180 tergantung konsistensi dari tepung kalian pakai. Butternya dan garamnya, butter dan garamnya kita masukin. Nah seperti ini. Kalis elastis ya teman-teman, seperti biasa kalis elastis dan window pane ya. Ini ya teman-teman, nih dia udah lentur sekali, Nah waktunya kita proofing ya yang pertama.
Nah, ini rotinya sudah 1,5 jam, jadinya udah gendut banget kayak gini. Ini kita kempeskan dulu, ya. Wow, ini warnanya ungu banget. Kalau kalian nggak pakai bubuk talas, warnanya akan lebih ke abu-abu gitu ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, ini saya akan bikin sekitar 52 gram per satu adonan. Dapat rotinya sekitar 20 biji. Ya, oke. Nah, ini kita bagi-bagi dulu 50 sampai 55 gram ya. Nah, setelah kita timbang semuanya seperti ini kita bulet-buletin ya, teman-teman. Jadi seperti roti bulat biasa. Lalu nanti setelah kita bulet-buletin kayak gini semuanya, dan akan kita biarkan lebih kurang 10 menit ya, supaya adonannya istirahat dulu sebentar. Oke. Nah, setelah kita bulet-buletin dan setelah 10 menit, kita ambil aja satu adonan lalu kita bentuk menjadi roti lonjong ya. Nah, untuk besarnya roti lonjong itu sesuaikan dengan selera kalian masing-masing ya. Nah, ini cara pertama yang saya buat. Ini adalah adonannya digulung-gulung nih dari ujung ke ujung, teman-teman. Jadi kalian bikin aja sesuai dengan cara yang kalian mau. Pokoknya rotinya jadi lonjong ya. Nah, ini kita gulung-gulung aja kayak gini setelah kita pipihkan. Jadi ini kita rekatkan bagian sambungannya, dan ujungnya kita jepit juga supaya dia nggak kebuka lagi nanti setelah dia resting atau proofing yang kedua kali ya, teman-teman. Jadi ini cara pertama yang saya pakai untuk bikin roti lonjong ya. Nah, setelah kita bentuk menjadi lonjong seperti ini ya, lalu kita akan taruh di loyang yang sudah kita sediakan. Loyang ini kalian boleh oles dengan mentega, butter, atau kalian mau oles dengan minyak Carlo, atau mau dikasih baking paper boleh. Nah, sekarang ini adalah cara yang kedua yang saya pakai untuk bikin roti lonjong. Caranya sama seperti waktu kita bikin roti sisir gitu ya, teman-teman. Jadi ini kita pipihkan dulu yang rata dari atas ke bawah, lalu kita horizontalkan seperti ini dan kita jepit ya. Nah, setelah dijepit kedua sisinya itu, lalu kita ubah posisi naruh adonannya jadi tidur seperti itu ya. Jadi dia bentuknya lonjong gitu. Nah, kayak gini nih. Tuh, ya. Nah, ini tinggal kita taruh di loyang. Lalu untuk kedua cara ini sama aja. Setelah selesai semua, kita akan proofing yang kedua kali. Nah, ini hasil dari cara pertama yang kita pakai ya. Dan yang satu ini adalah hasil dari cara kedua yang kita pakai yang seperti roti sisir itu. Jadi sesuaikan dengan selera kalian masing-masing ya, teman-teman. Nah, setelah kita bentuk semua, kita proofing yang kedua. Lalu setelah proofing kedua 45 menit, ini jadinya seperti ini nih, teman-teman. Nah, sebelum dipanggang akan kita oles dulu dengan susu UHT atau susu evaporate, atau kalian mau pakai kuning telur yang dikasih sedikit susu UHT juga boleh, sesuaikan dengan selera kalian masing-masing. Nah, kali ini saya oles dengan susu UHT aja ya, teman-teman. Lalu nanti hasilnya akan kita panggang setelahnya di oven dengan suhu 180 sampai 190 derajat seperti ini nih ya. Nah, ini udah saya panggang, masukkan ke dalam oven seperti ini. Kita akan tunggu sampai dia matang ya. Nah, ini proses panggangnya itu lebih kurang sekitar 20 sampai 30 menit ya, tergantung oven kalian masing-masing. Kalian sesuaikan ya. Nah, biasanya saya pakai api bawah dulu, baru nanti merahin atasnya pakai api atas gitu ya.
Nah teman-teman, inilah hasil dari roti yang sudah kita panggang tadi. Tadi saya pakai suhu 180 sampai 190, 15 menit pertama api bawah, lalu 2 sampai 5 menit api atas ya, supaya dia lebih shiny dan kemerahan juga atasnya. Nah setelah itu saya oles dengan mentega, butter atau minyak goreng di permukaannya supaya lebih shiny. Nah ini tuh rotinya lembut sekali, kalian bisa lihat dalamnya tuh kayak begini. Ya pas kita robek itu bener-bener dia lembut sekali. Permukaannya, tekstur rotinya juga halus ya dalamnya dan gak bikin seret di gigi ya. Oke, nah kalian juga harus coba di rumah. Nah teman-teman, sampai di sini dulu resep roti talas lonjong ala Dapur Yuli. Kalian bisa coba di rumah. Semoga resep roti ini bisa jadi inspirasi buat keluarga kalian bikin roti yang sehat juga buat keluarga. Sampai jumpa di resep berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ya. Dadah! Nah teman-teman, biasanya kalau rotinya udah set gini, saya akan potong tengahnya seperti ini, lalu saya olesin dengan butter kocok atau mentega krim yang biasa saya pakai untuk hias kue ulang tahun gitu ya. Saya oles di dalam kuenya. Kalian juga bisa bikin butter krim vanilla biasa yang kalian sepet ke dalam rotinya ya. Nah karena saya nggak mau terlalu banyak krim, jadi saya pakai mentega kocok aja. Lalu saya oles di rotinya, lalu tinggal dikasih topping. Nah toppingnya itu sesuai dengan selera kalian masing-masing ya, mau keju, mau coklat, bebas. Nah ya, cantik banget. Atau kalau kalian tidak mau repot, kalian juga bisa melakukan hal yang seperti ini ya. Tinggal dioles aja di atasnya kayak begini. Nah kayak gini juga boleh nih teman-teman ya. Jadi kalian bisa macem-macem dibikin buat jadi roti.